Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali ya di suasana yang masih COVID ini ya. Di video kali ini teman-teman semua atau siswa-siswi yang saya dambakan, kali ini kita akan belajar walaupun dalam suasana masih COVID seperti ini ya. Walaupun kita masih dalam suasana COVID atau dalam keadaan tidak baik-baik saja, tapi proses pembelajaran itu masih biasa dilaksanakan. Perkenalkan nama saya atau nama Bapak ya. Maaf juga ini kita nggak face on karena memang webcamnya agak rusak, tapi tidak apa-apa, tidak menghambat dalam proses pembelajaran. Kali ini Bapak akan membahas tentang bab 2 ya. Ini khusus untuk kelas 7 ya, kelas 7 semester 1 bab 2 tentang sikap ikhlas, sabar dan pemaaf. Nah, di sini untuk peta konsepnya ikhlas, sabar dan pemaaf ini terbagi menjadi beberapa ya. Menurut sudut pandang Al-Qur'an dan hadis itu seperti apa, dan di sini juga dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 146, kemudian ada juga surat Al-Baqarah ayat 153 dan surat Al-Imran ayat 134 itu untuk pandangan Al-Qur'an. Nah, kemudian di sini juga ada dari pandangan hadis itu ikhlas, sabar dan pemaaf itu seperti apa. Kalau untuk pandangan Al-Qur'an ya, ini dilihat dari surat An-Nisa ayat 146 itu menjelaskan tentang ikhlas, kemudian Al-Baqarah ayat 153 itu menjelaskan tentang sabar, dan surat Ali Imran ayat 134 menjelaskan tentang pemaaf. Dan di sini akan diurutkan dan dikerucutkan dan bagaimana memahami kandungan ayat dan perilaku sesuai dengan Al-Qur'an. Seperti itu ya. Next. Nah, di sini dalam surat An-Nisa ayat 146 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran adima. Al-ayat yang artinya, kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dengan tulus, ikhlas menjalankannya, agama mereka karena Allah, maka karena itu bersama-sama orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 146 bahwasanya jika kita ikhlas dalam menjalankan agama Allah, maka akan mendapatkan pahala yang besar. Ikhlasnya seperti apa? Ikhlasnya seperti menjalankan perintahnya, rukun iman dan Islamnya, dan lain sebagainya. Nah, kita harus berpegang teguh, harus bisa menjalankan semua perintah yang Allah berikan dan yang Allah larang agar kita mendapatkan pahala yang begitu besar. Itu adalah penjelasan tentang ayat 146 surat An-Nisa, seperti itu. Kemudian di sini dijelaskan surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk surat Ali Imran ya, ayat 134, maaf. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, yang memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, dijelaskan seperti apa? Orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, baik di waktu yang begitu sibuk ya, ataupun dalam keadaan tidak sibuk, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Nah, ketika ada orang yang marah, dia tahan, kesel gitu. Kita lihat teman kita atau teman adik-adik kalian atau saudara-saudara kalian yang memang menahan amarahnya,
tapi dia juga memaafkan kesalahannya, maka Allah sangat mencintai orang-orang yang seperti itu. Gitu. Ketika ada orang yang marah, apa apa aja marahnya ya, sebab akibatnya apa, ataupun orang tua kalian marah tapi orang tua itu sayang sama kalian, saking sayangnya dia menahan amarahnya gitu dan memaafkan kesalahan kalian, dan itu adalah sebuah kecintaan. Allah mencintai orang-orang seperti itu. Makanya marah itu sifatnya negatif gitu. Padahal gak marah sifatnya positif, tidak ada. Semua kemarahan itu pasti akhirnya negatif. Makanya Allah sangat mencintai orang-orang yang menahan amarah. Seperti itu ya. Nah, jadi adik-adik sekalian, kalian harus bisa menahan segala aspek atau segala perbuatan yang membuat orang lain itu marah pada kalian. Gitu. Atau misal kalian tuh marah ya, marah pada teman kalian dan lain sebagainya. Kalian harus tahan itu. Karena Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan atau berbuat hal-hal yang sangat Allah cintai, yaitu memaafkan dan menahan amarah, seperti itu. Selanjutnya, nah ini untuk surat Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini untuk orang-orang yang beriman. Pandangan iman itu ada yang iman itu kadang naik turun ya. Walaupun dalam keadaan turun iman kita, tapi tetap Allah itu memandang wahai orang-orang yang beriman, bukan wahai orang-orang yang berimannya tinggi, tidak. Tapi memandang wahai orang-orang yang beriman, berarti khusus untuk yang beriman dalam hatinya. Mohonlah pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Maksudnya gimana dalam ayat ini? Maksudnya adalah ketika kita diberikan cobaan, maka kita harus bersabar dan bersolatlah. Solat apa Pak? Solat maupun itu solat mencari petunjuk ataupun solat untuk menenangkan kesabaran kita, untuk menghilangkan ketabahan kita atas ujian yang Allah berikan pada kita, maupun pada orang tua, mau kepada adik-adik kalian dan lain sebagainya. Karena apa? Karena sesungguhnya Allah itu suka dengan orang-orang yang bersabar. Makanya orang yang bersabar terhadap ujian yang Allah berikan, maka semuanya itu Allah berikan pahala yang begitu besar, ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada hadis tentang ikhlas. An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma taqassat sadaqah min malin wa ma zadallah abdan bi'aufin illa izza wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafahullah. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Jadi harta itu, kita bersedekah kepada orang lain itu tidak mengurangi harta kita. Kata Abu Hurairah dari Rasul bersabda. Dan tidaklah Allah menambah bagi orang-orang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan di dunia dan di akhirat. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah kecuali Allah akan meninggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Nah, harta itu tidak mengurangi, sedekah itu tidak mengurangi harta kita. Dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya. Gitu. Jadi tidak memaafkan saudaranya yang salah pada kita dan lain sebagainya. Saudara kita salah pada kita, kita tidak memaafkan, itu adalah sebuah kesalahan. Allah tidak akan memberikan kemuliaan pada hambanya yang memiliki sifat seperti itu. Tapi sebaliknya, jika hamba tersebut gitu kan bersedekah, memaafkan saudaranya yang berbuat salah pada kita, maka Allah akan memberikan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Seperti itu. Kemudian hadis tentang sabar. An Abi Yahya Suhaib Ibnu Sinan radhiyallahu anhu qala
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amaril mu'mini inna amrahu kulluhu lahu khairun wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'minin asobathu saratun syukurun fakada khairan lahu wa in asobathu daraun sabrun fakana khairan lahu. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Yahya yaitu Shu'aib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, amat menakjubkan sekali. Jadi Rasul itu sangat bangga. Wah, luar biasa sekali. Keadaan orang mukmin itu sesungguhnya keadaan itu adalah merupakan kebaikan baginya, dan kebaikan yang sedemikian itu hanya untuk orang-orang mukmin. Itu belaka, yaitu apabila ia mendapat kelapangan hidup lalu ia bersyukur, maka hal itu adalah kebaikan baginya. Sedangkan apabila ia ditimpa oleh kesukaran atau musibah dan ia bersabar, hal itu pun adalah kebaikan. Jadi orang yang bersyukur ketika Allah berikan cobaan atau misal dia mendapatkan sesuatu kemudian dia bersyukur, kemudian dia ditimpa oleh sesuatu yang memang tidak dapat dia selesaikan sendiri, tapi dia bersabar menghadapinya, maka itu adalah kebaikan baginya. Menjadikan itu sebagai pahala. Gitu. Jadi tidak mungkin orang bersabar, orang bersyukur tidak mendapatkan pahala. Tidak mungkin. Tapi setiap hal itu adalah kebaikan baginya. Gitu, seperti itu ya. Nah, di sini hadis tentang pemaaf. An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala adullakum alal akrami akhlaqin fid dunya wal akhirah an ta'fuwa amman dolamak wa tafsila man qata'ak wa tu'tiya'an haramak. Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasul bersabda, gitu kan? Maukah kalian aku tunjukkan akhlak yang paling mulia di dunia dan di akhirat? Kata Rasul. Apa sih? Nah, memberi maaf orang yang menzalimimu, menyambungkan silaturahmi orang yang memutuskanmu, dan memberi orang yang menghalangimu. Maksudnya gimana, Pak? Gitu ya. Jika ada orang yang zalim kepada kita, maka maafkanlah. Gitu. Berbuat buruk, memfitnah kita, dan memberikan hal yang negatif, maka maafkanlah. Gitu. Kemudian menyambung silaturahmi orang yang memutuskan, seperti halnya putus tali silaturahmi, nah maka itu adalah hal yang sangat Allah benci. Tapi kita ingin menyambung tali silaturahmi kepada orang-orang yang menzalimi kita, tapi kita menjalin silaturahmi itu, maka itu merupakan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Kemudian memberi orang yang menghalangimu, atau memberi atau mensodakohkan orang yang zalim pada kita. Gitu, menghalangi segala cara yang kita itu sebetulnya berdagang di sini. Atau sebetulnya kita tuh hanya mencari rezeki di sini, tapi dihalangi, gitu, dan lain sebagainya. Tapi kita baik, gitu kan? Kita baik kepada orang itu, maka Allah akan memberikan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Kemudian di sini ada beberapa kandungan, ya, beberapa kandungan dalam surat An-Nisa ayat 146 dan surat Al-Baqarah ayat 1553. Allah akan memberikan pahala yang besar dan menempatkan orang-orang munafik yang bertaubat dan memperbaiki diri sebagaimana tempat orang-orang mukmin di surga. Jadi kandungan ayat surat An-Nisa ayat 146 itu adalah Allah akan memberikan pahala yang begitu besar dan menempatkan orang-orang munafik yang bertaubat. Ingat, orang yang munafik tapi bertobat dan memperbaiki diri dan introspeksi diri dan menjadikan hal yang dulunya buruk itu menjadi lebih baik.
akan ditempatkan di tempat orang-orang mukmin di. Jadi bagi orang-orang yang munafik dan dia ingin menjadi lebih baik, tidak munafik lagi, tapi menjadi orang yang beriman pada Allah, maka pahalanya itu adalah surga. Kedua, amal perbuatan manusia harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah, tanpa adanya rasa pamrih dan ria atau pamer. Seperti itu. Jadi kadang ada ya dari golongan manusia yang memang dia itu pengen sekali dilihat orang, pengen sekali ria atau pamer dan lain sebagainya. Dan itu adalah hal yang sangat Allah tidak sukai. Gitu. Tapi sebaliknya, dia mengamalkan perbuatan yang baik tanpa adanya belas kasih, tanpa adanya ikhlas, tanpa adanya pamrih, tanpa adanya ria atau pamer, tapi dia ikhlas menjalankannya, maka keikhlasan inilah amal perbuatan manusia diterima oleh Allah. Jadi semuanya itu akan diterima oleh Allah gitu. Contohnya seperti kisah Qabil dan Habil. Nah, di mana Qabil dan Habil itu memberikan persembahan. Jadi dikasih dalam kisahnya itu dikasih modal, bahasa kita ya, dikasih modal, ada yang dari segi pertanian dan buah-buahan, tapi karena anaknya Nabi Adam itu ridho ya, memberikan hal yang bagus ya, memberikan hal yang sangat luar biasa, tapi sebaliknya anak yang satunya lagi tidak memberikan hasil pertanian yang bagus, malah yang jelek-jeleknya saja. Maka karena tidak ikhlas memberikannya ya, karena hasilnya seperti itu. Jadi yang diterima itu adalah amalan yang ikhlas gitu ya. Dan diberi balasan berupa pahala yang begitu besar. Itu adalah ayat dari kandungan dari ayat 146 surat An-Nisa. Kemudian dari surat Al-Baqarah ayat 153, Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk menjadikan sholat dan sabar sebagai penolong dalam menghadapi cobaan hidup. Jadi sabar itu adalah kuncinya ya. Kunci. Kemudian sholat itu adalah kunci pertolongan yang Allah perintahkan kepada manusia. Seperti itu. Jadi jangan sampai takut ya. Jangan sampai takut. Kemudian dalam menghadapi cobaan dan kesulitan hidup, orang-orang yang beriman hendaknya menyertakan Allah dalam mengatasinya. Jadi setiap ada ujian, cobaan, kemudian musibah pada kita, tapi kita tidak ada rasa rasa perlindungan pada Allahnya tidak ada. Nah, itu adalah yang sangat sulit. Tapi ketika segala sesuatu selalu diikut sertakan adanya Allah, maka semua itu akan dapat teratasi. Seperti itu. Allah mencintai orang-orang yang sabar dan mau menjadikan kesabaran sebagai salah satu sikap yang diperlukan dalam menghadapi cobaan. Nah, ini adalah sabar itu adalah kunci sukses. Semua cobaan, kesedihan dan kesulitan hidup itu akan dipermudah gitu. Allah memberikan gambaran bahwa kesabaran akan membawa kebaikan dan kebahagiaan hidup. Sehingga tidak ada alasan bagi orang-orang yang beriman untuk larut atau sedih dalam cobaan atau ujian hidup seperti itu. Jadi jangan takut ya. Jangan takut bahwasanya sabar itu tidak ada hasilnya, tapi sabar itu tidak ada batasnya. Gitu. Makanya bersabarlah. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Bersabarlah segala sesuatu terhadap amal-amal yang Allah berikan pada kita. Seperti itu. Kemudian kandungan Quran surat Al-Imran ayat 134, orang yang mengaku bertakwa harus membuktikan diri dengan membiasakan diri menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik dikala memiliki kelebihan harta maupun ketika tidak memiliki kelebihan harta. Kemudian Allah menyanjung orang-orang yang mampu menahan amarah dan bersedia memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini adalah sangat Allah cintai seperti itu. Kemudian
Allah memerintahkan orang-orang yang bertakwa untuk berbuat kebaikan pada orang-orang yang pernah berbuat salah atau menyakitinya. Gitu. Jadi kisah Rasul ya, ketika itu dia ada sebuah kisah, tidak nggak tahu kisah Rasul, nggak tahu kisah para sahabat ya. Kalau tidak salah kisah Rasul, nggak tahu di kisah para nabi. Ada sebuah kisah di mana seorang nabi atau rasul atau sahabat, kalau tidak salah kisah nabi ya, dia diberikan caci makian setiap dia lewat dicaci dimaki, lewat dicaci dimaki, itu setiap hari. Suatu ketika orang yang mencaci dan memakinya itu tidak ada, biasanya tidak ada seperti itu. Dia tanya pada tetangganya, wahai saudaraku, di mana orang yang biasanya memakiku? Dan ketika itu dia kasih kabar bahwasanya, ya Rasulullah atau ya Habibullah, bahwasanya orang itu sedang sakit. Ketika Rasul mendapatkan kabar itu, maka dia langsung tergesa-gesa pergi ke orang yang memakinya. Gitu kan. Dan ketika dia sampai ke rumahnya, dia adalah orang yang pertama ya melihat orang yang sakit itu. Dia adalah orang pertama yang melengok atau yang mengunjungi yang sakit itu. Salah satu orang yang pertama. Kenapa? Karena sifatnya sedemikian, memaki, mencaci orang-orang. Dan itu adalah perbuatan yang baik. Walaupun mereka memaki kita, tapi tetap kita harus sayang pada orang lain. Seperti itu. Kemudian kandungan hadis tentang ikhlas. Nah, ini ikhlas. Kadang ikhlas itu agak berat ya sebetulnya. Aduh, ikhlas sedekah uang 300.000, aduh berat sekali. Nah, ikhlas, kita harus belajar ikhlas ya. Nah, siswa-siswi yang Bapak cintai, orang Islam yang ikhlas dalam berbuat, termasuk menafkahkan harta kepada keluarganya, maka amal perbuatannya tersebut dinilai sebagai sedekah. Gitu. Jadi orang yang memberikan hartanya ya, mau itu sebagian, mau itu semuanya, semua gaji maksudnya dalam satu gaji gitu ya. Nah, memberikan harta kepada keluarganya itu ada termasuk ke dalam sedekah. Gitu, makanya saling tolong menolong dalam keluarga itu diharuskan ya. Adik kalian gitu kan lagi sakit. Nah, sedekahnya apa? Menolong dia, merawat dia, itu ada sebuah sedekah. Sedekah itu jangan diartikan sebagai materi, tidak. Sedekah itu kadang hal-hal yang memberikan pertolongan itu bisa jadi sedekah, seperti itu ya. Kemudian orang yang berjihad, beribadah dan berhijrah, melakukan perbaikan diri demi kebaikan dengan mengharapkan sanjungan, upah atau niat bukan karena Allah, maka orang tersebut tidak mendapatkan apa-apa. Gitu. Dia ibadah di masjid, gitu kan, tahajud di masjid, tapi hanya ingin dipandang oleh orang lain. Itu tidak akan menjadi pahala baginya dan sia-sia gitu, agak rugi ya gitu adik-adik ya, gitu agak rugi juga gitu kan. Kadang berjihad, beribadah, kemudian berhijrah, tapi bukan karena Allah hijrahnya, gitu kan. Itu adalah sebuah kesia-siaan bagi orang yang melaksanakannya seperti itu. Kemudian kandungan hadis tentang sabar dan tomat. Nah ini nih, kandungan hadis tentang sabar. Nah, kesabaran seseorang akan semakin meningkat apabila ia berusaha meningkatkan kesabaran dengan berperilaku sabar dalam menghadapi permasalahan hidup, termasuk ketika bersedekah kepada orang-orang yang meminta sedekah. Gitu. Kadang sebelum orang lain meminta, kita kasih. Gitu. Ya, gitu. Aduh, setiap hari ada pengamen ke rumah, gitu kan? Kita kasih. Gitu. Ya jangan agak rugi ya, adik-adik ya, jangan rugi juga. Gitu. Aduh, mama itu ada yang sedekah, kata orang tuh jangan dikasih, jangan biarin aja, jangan gitu. Dia mencari ya, mencari rezeki ya mungkin dengan cara dia seperti itu. Tapi kita tetap harus menolong walaupun hanya sedikit
tapi itu merupakan pertolongan. Seseorang ditimpa musibah harus sabar dan ikhlas dalam menjalaninya dengan mengharapkan pertolongan dan ridha Allah. Ketika keluarga kita, ya keluarga adik-adik semua, atau misal keluarga saya pribadi kena musibah gitu kan, tetap kita harus sabar dan harus menjalankannya secara ikhlas. Sabar ikhlas gitu. Biar apa? Biar menjadi pahala. Seperti itu. Kemudian, orang-orang mukmin harus hidup berbaur atau berinteraksi dengan masyarakat sekitar atau orang-orang di daerah lain. Saat berbaur, biasanya terdapat orang-orang yang berbuat buruk. Nah, kadang kita lagi berinteraksi, ya lagi ngobrol, lagi apa, kadang ada aja ya, satu dua yang memang berbuat buruk pada kita, maka hendaklah orang-orang mukmin itu tetap sabar. Tetap harus sabar dalam menjalaninya. Tetapi tetap dengan memberikan nasihat atau mengajak ke jalan yang baik. Walaupun orang itu mencemooh kita, tapi tetap ya harus berbuat sabar gitu. Walaupun orang itu mencaci, memaki dan lain sebagainya. Karena nanti sabar yang kita laksanakan, yang Allah perintahkan pada kita, ya, sabar dalam posisi ini akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang begitu besar. Seperti itu. Nah, kemudian kandungan hadis tentang pemaaf, seseorang tidak emosional dalam menyikapi perilaku orang-orang di sekitarnya. Meskipun ia dihina atau disakiti, biasanya tidak membalas dengan balasan yang serupa atau bahkan yang lebih kejam, namun ia akan melapangkan hati untuk senantiasa memberi maaf. Gitu. Kadang ada ya orang yang melampiaskan emosionalnya kepada anaknya, atau misal kalian lagi berantem gara-gara apa? Gara-gara bonekanya itu rusak. Ya, siswa-siswi bapak ini rusak nih, lagi main boneka atau lagi makan apa atau lagi apa, tapi dirusak gitu. Tapi tetap kita harus memiliki lapang dada, kita harus sabar dan senantiasa memaafkan gitu ya. Allah akan memuliakan orang-orang yang mempunyai sifat pemaaf. Dengan mempunyai sifat pemaaf ini, maka Allah akan mengangkat derajat mereka dalam kehidupan sehari-hari. Makanya memaafkan orang lain itu tidak rugi, malah kita yang untung, seperti itu ya, karena kita yang akan mendapatkan pahala seperti itu. Nah, di sini ya, perilaku ikhlas, ya ikhlas menurut bahasa itu adalah tulus hati, membersihkan hati dan memurnikan niat. Nah, menurut istilah, mengerjakan amal ibadah dengan niat hanya kepada Allah karena bertujuan mengharapkan ridho ilahi. Gitu. Langkah-langkahnya gimana? Ya, menghadirkan sikap muraqabah. Gitu, inilah yang perlu kita niatkan, gitu ya. Kemudian menumbuhkan keyakinan dalam hati bahwa ria menghapus amal ibadah. Nah, ini yang sangat luar biasa ya. Ria itu sangat menghilangkan semua amal ibadah kita ya. Kita mau sedekah tapi niatnya ingin dilihat orang. Nah, ini hilang di amal ibadahnya ya. Mengambil hikmah dari setiap balasan atas perilaku gitu ya. Takut murka Allah, nah, dan memperbanyak ibadah syirik atau tersembunyi gitu ya. Jadi jangan sampai beribadah itu pengen dilihat orang gitu, tapi tetap sembunyi. Ada yang tahajud ya, malam-malam ke masjid, tapi karena pengen dilihat orang. Nah, itu nggak boleh ya adik-adik ya, seperti itu ya. Nah, kemudian perilaku sabar dan pemaaf nih. Ada tingkatan manusia yang berkaitan dengan pemaaf. Yang pertama itu orang yang mampu menahan amarahnya. Kemudian orang yang memaafkan. Yang ketiga orang yang tetap berbuat baik kepada orang yang pernah melakukan kesalahan atau menyakiti dirinya. Gitu. Itu adalah tingkah manusia yang berkaitan dengan pemaaf. Kalau dalam ajaran Islam, penerapan sabar dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, sabar menjaga diri dari perbuatan yang dilarang Allah. Kedua, sabar di dalam penahan kesusahan hidup, musibah, cobaan, dan penderitaan. Ini adalah amalan atau hal yang perlu kita lakukan. Kita harus terapkan dalam kehidupan kita.
Kemudian sabar dalam kesulitan dalam menjalankan perintah agama karena tekanan dari orang lain gitu. Kita harus sabar juga. Gitu. Aduh Pak, ditekan kan kadang ada juga yang memaki, memalak. Kita harus memaafkan, harus sabar. Gitu ya. Gitu ya Adik-adik ya. Kita jangan lupa harus bersabar dan memaafkan kesalahan orang lain gitu. Sabar menghadapi hambatan, ujian, dan rintangan dalam mencapai keinginan dan cita-cita. Nah nanti kalau kalian udah dewasa ya walaupun sekarang masih dalam suasana virus ya COVID-19 tapi tetap kita harus tetap menjaga kesehatan, kemudian tetap enjoy ya gitu kan. Harus positif dan sabar dalam menghadapi segala ujian yang Allah berikan pada kita seperti itu. Dan itu adalah materi yang udah Bapak paparkan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan semoga ini menjadi ladang amal ibadah untuk kita semua ya. Dan semoga adik-adik semua ini bisa memahami dari materi atau pemaparan yang telah Bapak berikan pada kalian semua. Cukup di sini saja. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya akan ada penjelasan yang lain. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya dari segi kesalahan dan perbuatan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.